Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak ibu semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, melalui video ini saya mau bahas mengenai upaya pra-peradilan yang dimohonkan oleh Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya, di mana upaya tersebut dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung ya. Nah, patut kita apresiasi upaya yang dilakukan oleh Peggy melalui tim kuasa hukumnya yang telah membawa persoalan ini hingga mendapatkan kepastian hukum ya. Ada putusan permohonan Peggy Setiawan mengenai upaya pra-peradilan tentang statusnya sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan dikabulkan oleh Hakim Tunggal ya. Nah, ini juga tak luput dari kerjasama support dari semua pihak, baik itu dari Peggy Setiawan itu sendiri, tim kuasa hukum, orang tua, bapak ibunya yang tak henti-henti memberikan doa yang terbaik kepada Peggy dan juga kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang selama ini memberikan dukungan support ya, baik material maupun moral terhadap Peggy agar terbebas dari belenggu hukum ya. Nah, akhirnya permohonan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya dikabulkan oleh Hakim Tunggal, dan terima kasih kepada Hakim Tunggal ya sudah mengabulkan permohonan tim kuasa hukum ya terkait persoalan hukum yang menjerat Peggy ya. Nah, dengan dikabulkannya permohonan Peggy Setiawan ini menandakan bahwa keadilan itu masih ada, keadilan itu masih berpihak dan hadir kepada masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu ya. Terbantahkan ya kalau ada yang berpendapat bahwa selama ini jika keadilan itu hanya berpihak kepada penguasa, orang besar, orang yang punya modal ya, terus kemudian orang yang punya jabatan dan pangkat ya. Terbukti bahwa melalui putusan Peggy Setiawan, putusan pra-peradilan ya, ini menandakan bahwa lonceng keadilan itu masih berpihak kepada warga kecil, masyarakat miskin. Nah, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus diungkap walaupun kadang datangnya terakhir. Nah, teman-teman, bapak ibu semua, jadi yang disoal Peggy terhadap perkara pembunuhan Vina ini dan Eki yaitu mengenai status tersangkanya, mengenai mekanisme penangkapan dan penahanan. Nah, dalam hal ini ya, pihak kuasa hukum Peggy melihat ada hal yang janggal di mana pihak penyidik baik itu Polres Cirebon maupun Polda Jawa Barat diduga telah melakukan pelanggaran atau ya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara-cara yang diatur oleh hukum atau SOP ya, dan juga melanggar KUHP. Nah, ini berdasarkan pandangan pengamatan tim kuasa hukum sehingga mengajukan upaya pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, teman-teman ya. Terkait mekanisme penetapan tersangka dan upaya penangkapan terhadap diri Peggy yang kemudian dijadikan sebagai objek pra-peradilan. Nah, menurut hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Rapid Peggy ini ya, pihak kepolisian Polda Jawa Barat atau penyidik dalam hal ini keliru dalam melakukan penangkapan dan juga penetapan tersangka terhadap Peggy, dan juga diperkuat dengan dalil-dalil permohonan tim kuasa hukum dan juga ya keterangan yang disampaikan oleh ahli dari pihak
Peggy ya, yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Bahwasanya kalau saya menyimak pada pembacaan putusan tersebut ya, dalil-dalil pertimbangan bahwa pada poinnya tim penyidik telah melakukan penetapan tersangka. Penangkapan ini tidak sesuai dengan prosedur ya, melanggar prosedur, dan juga menurut keterangan ahli bahwa mekanisme penangkapan terhadap diri seseorang ya haruslah digunakan dengan cara-cara yang diatur oleh hukum, oleh undang-undang, SOP, tidak asal tangkap ya. Mekanisme penangkapan itu ya diduga cacat, tidak sah, sehingga persoalan tersebut masuk pada ranah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung ya. Digugat cara penangkapannya, digugat cara menetapkan Peggy menjadi tersangka. Nah, dalam pertimbangan yang disampaikan atau saya dengarkan bahwasanya dalam hal menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, menangkapnya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh hukum. Misalkan ya, seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka rangkaian pendahuluannya dilakukan dengan cara ada penyelidikan dan juga penyidikan ya, mencari peristiwa apakah benar perbuatan tersebut perbuatan pidana atau bukan, lalu kemudian mencari siapa pelaku daripada perbuatan pidana tersebut. Namun dalam hal ini penyidik diduga melakukan tindakan yang sehingga penetapan tersangka dan juga mekanisme penangkapan penahanan itu dianggap menurut hakim tidak sah, teman-teman ya. Karena ya Peggy Setiawan diproses hukum tanpa melalui proses panggilan ya. Tanpa ada surat panggilan tiba-tiba dilakukan penangkapan yang harusnya menurut KUHAP ya Bapak Ibu semua, mekanisme panggilan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana maka dipanggil terlebih dahulu secara patut dan syah. Ada panggilan pertama, lalu kemudian ketika dia tidak datang ada namanya panggilan kedua. Nah, ketika dia tidak datang juga maka ada namanya ya perintah izin membawa demi keadilan pro justisia, diterbitkan surat untuk membawa orang yang diduga baik itu kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka untuk diperiksa, dimintai keterangannya di hadapan penyidik. Nah, seperti itu. Nah, setelah misalkan pengumpulan keterangan, bukti, terus apalagi itu informasi diduga telah cukup dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang mendukung, maka ya orang yang diduga tersebut barulah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ya, setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka barulah dilakukan penangkapan, ditangkap. Jangan ditangkap dulu baru ditetapkan jadi tersangka, atau jangan ditangkap dulu baru dilakukan pemeriksaan, kan agak keliru. Ini berdasarkan ketentuan KUHAP. Maka mekanismenya adalah orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana maka harus dipanggil dulu secara patut dan syah. Setelah dia dipanggil lalu kemudian diperiksa. Nah, ketika dalam proses pemeriksaan tersebut diduga unsurnya terpenuhi dan tindakan-tindakannya didukung dengan 2 bukti, alat bukti yang sah, maka bisa ditetapkan menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangka baru dilakukan penangkapan dan penahanan. Nah, hal inilah yang disoal oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ya. Nah, dilakukan penangkapan tanpa adanya proses pemanggilan terlebih dahulu ya, tidak diberikan surat panggilan, tiba-tiba ditangkap dan menjadi persoalan. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, atas mekanisme atau produk yang dikeluarkan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat, kemudian ini diuji kebenarannya melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung ya, dan
hasilnya pun sudah kita ketahui secara bersama bahwasanya mekanisme penetapan tersangka, penangkapan terhadap diri Peggy ini ya dianggap tidak sah dan cacat hukum. Maka dari itu permohonan yang dimohonkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Peggy harus dikeluarkan dari tahanan. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ya dengan adanya peristiwa ini menjadikan kita semua aparat penegak hukum, baik itu dari lawyer, dari kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, sangat berhati-hati ya dalam melakukan proses hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan pihak kepolisian yang diduga telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur ya, berdasarkan keputusan pra peradilan Pengadilan Bandung ya, pihak kepolisian jangan menjadikan ini sebagai hal yang mendiskreditkan, tetapi jadikan ini sebagai pelajaran, evaluasi dan introspeksi diri bahwasanya kita masyarakat Indonesia masih percaya kepada pihak kepolisian untuk tetap berbenah, bekerja profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga penegakan hukum di negara kita ke depannya semakin lebih baik lagi, semakin bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua, kepada tim kuasa hukum Peggy Setiawan sekali lagi saya salam hormat, salut kepada perjuangan rekan-rekan semua. Jangan berhenti memperjuangkan hak-hak hukum daripada warga masyarakat yang minta pertolongan, minta bantuan hukum, baik itu berbayar maupun secara pro bono ya, secara gratis ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Mari kita tetap sisihkan rasa kepercayaan kita terhadap para penegak hukum, bahwasanya mereka tetap memberikan pelayanan yang prima, memberikan perlindungan terhadap masyarakat seluruh Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga bermanfaat. Salam keadilan.